Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan ada di hari yang baru, dan kita percaya bahwa hari inilah hari yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya untuk ada dalam rumah Tuhan. Selamat datang bagi saudara-saudara sekalian yang baru pertama hadir dalam gereja ini. Kami menyambut saudara-saudara sekalian dan kiranya ibadah pada pagi hari ini akan memberkati hidup kita. Nanti di akhir ibadah juga kita ada semacam cara penggalangan dana saudara-saudara sekalian. Ini disiapkan oleh penggalangan usaha dana untuk kegiatan-kegiatan kita saudara sekalian, khususnya kegiatan-kegiatan khusus. Maka nanti ada semacam pujian-pujian akan disampaikan oleh anak-anak remaja Korps 2 Surabaya. Maka juga kita berkesempatan untuk mendukung mereka, untuk mendukung pelayanan Tuhan, untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita di tempat ini saudara-saudara sekalian. Mungkin minggu lalu tidak diumumkan, tapi mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kiranya pemberian saudara-saudaraku pada akhir ibadah, waktu mereka menampilkan berapa pujian mereka saudara-saudara sekalian, itu akan boleh mendukung rencana-rencana kita, kegiatan-kegiatan pelayanan kita yang ada di Korps 2 Surabaya ini. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Nike bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita semua mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan, dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan kasih-Mu tiada duanya. Pujian ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah ialah Allah yang sungguh-sungguh baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia sanggup mengubah hidup kita dan sanggup menolong kita. Dia Allah yang setia. Pertolongannya sungguh ajaib dan kasih-Nya nyata bagi kita semua. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi kasih yang seperti ini. Akan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, katakan Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Sementara musik menaikkan pujian, kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan karena cintanya Tuhan yang sangat besar bagi kami. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau yang menyayangi kami lebih dari kami menyayangi diri kami sendiri. Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang mengangkat kami dari segala dosa kami. Biarlah kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena pengorbanan-Mu, karena darah-Mu itu yang memulihkan kehidupan kami, yang menyucikan kami Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Biarlah kita nyatakan kepada Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar, betapa besar. Waktu dan tempat saya serahkan Bapak. Pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Kepadamu kepadamu ya Tuhan. sekali lagi pada
Mari katakan saudara sekalian, ingatlah betapa besar kasih setia Tuhan. Ampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Kepadamu, kepadamu ya Tuhan. pengampunan, Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. kami bersyukur Tuhan hanya karena pengampunan-Mu lah, karena karya keselamatan-Mu yang kami ada pada pagi hari ini, memberi kami hidup, memberi kami kesempatan Tuhan dalam rumah-Mu beribadah kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini. Roh-Mu hadir dalam gereja-Mu, dalam hidup kami, hati dan pikiran kami, sehingga hari pujian dan penyembahan kami memuliakan Tuhan. Firman menguatkan hidup kami Bapa. Oleh sebab Tuhan berdoa, Engkau memberkati kami semua, memberkati kami hamba-hambamu yang melayani-Mu. Kiranya urapan Tuhan atas hidup kami, sehingga ini lewat setiap pujian firman Tuhan disampaikan, maka menguatkan iman kami, memberanikan kami melangkah untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dan kami alaskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tinggal berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Dalam buku Bala Keselamatan nomor 400, pengakuan iman bala keselamatan 2:3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi di dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang memiliki itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali.
Kita naikkan pujian nomor 1 di dalam buku Keselamatan. Banyaklah yang tidak dapat mengerti, semua bagaikan misteri, tapi karunia Allah yang kuterima sungguh mengherankan dan mulia. Ayat yang pertama kita akan nyanyikan bersama-sama dengan kurnya. Lalu ayat yang kedua, kaum wanita menaikkan pujiannya dan kurnya bersama-sama. Ayat yang ketiga dinyanyikan kaum pria, kurnya bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini. Banyaklah yang ku tak dapat mengerti, semua bagaikan misteri, tapi karunia Allah yang ku terima sungguh mengherankan dan mulia. Lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa ini. Kaum wanita, bila ku datang membawa dosaku, segala persoalanku, menerimanya. Kasih Allah luar biasa, lebih tinggi dari angkasa raya. Bersama-sama, luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa ini. Kaum pria, Pengertian yang sangat mengherankan, tidak dapat aku pikirkan. Yesus dalam kasih datang ke dunia, mau menjadi salib manusia. bersama-sama, Tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa ini. Amin. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, baik kemarin, hari ini, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Jika yang dahulu kita pernah ditolong Tuhan, maka waktu-waktu ke depan ketika kita memiliki pengharapan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Baik kemarin, hari ini, dan selamanya, Tuhan Yesus tak berubah. Dia sama saja, amin. Dia sama saja, dia sama saja. Dia sama saja. Tuhan Yesus tak berubah. Dia sama saja. Sekali lagi, baik kemarin, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan Yesus tak berubah. Dia sama saja, amin. Dia sama saja, dia sama saja. Ia sama saja. Tuhan Yesus tak berubah. Ia sama saja. Puji kur yang kedua mengatakan kasihnya tetap sama. Disambung dengan hidup. Lalu saya memberikan kesempatan bagi Ibu Mayor untuk menyaksikan kecintaan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menolong dan menyatakan mujizatnya bagi Ibu Mayor. Kita naikkan pujian ini. Kasihnya tetap sama, Dia kenal namamu, ya percaya hanya kepadamu. Mau berikan anugerahnya, mau berikan anugerahnya pada yang meminta. Allah tetap pelihara dan cinta kasihnya tetap sama. Kasihnya tetap sama, amin. Dia
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya, dalam rangka operasi yang saya jalani. Iya, batu empedu yang ada di bagian tubuh saya itu memang sudah 12 tahun ya, dari 2010 kami masih tugas di Korps 4. Di situ di USG dia 2 cm. Dan 12 tahun lebih saya terus berdoa dan juga kalau orang bilang minum ini minum itu gitu ya, dicoba semua gitu. Akhirnya sampai kena saya punya lambung gitu ya, karena katanya makan apel gitu ya, sekian kemudian nanti hari kelima minum garam Inggris. Wah, di situ lambung saya kena gitu ya. Akhirnya sudah saya bilang saya berdoa saja. Dan akhirnya hari Kamis yang lalu saya sudah putuskan saya harus angkat sebelum saya mengalami penurunan kekuatan gitu ya. Karena tambah usia tentu kita kekuatannya semakin menurun, dan saya takut sakit macam-macam nanti malah nggak kuat kalau dioperasi gitu ya. Akhirnya ya sudah, jadi menyerahkan dirilah, pergi dibedah ya. Dan puji Tuhan saya dibedah jam 11 ya. Ibu Mayor Slamet dan Dr. Elda datang doakan sebelum kami masuk ruang operasi. Dan kemudian jam 3 sore saya keluar dari ruang operasi gitu ya. Dan saya bersyukur sebab Tuhan luar biasa. Jam 6 kata suster, ibu sudah boleh makan. Saya makan aja bubur yang ada ya. Dan memang saya orangnya nggak suka manja kalau sakit gitu ya. Saya lahiran pun di sesar nggak dijaga, nggak usah dijaga, pulang. Saya bilang, ngapain kalian nonton saya tidur gitu ya. Mendingan saya tidur nyenyak, enak, saya cepat sehat begitu ya. Jadi memang saya nggak suka dijaga gitu ya, karena kasihan juga ya. Dan kemarin juga hanya setelah operasi Steve jaga sampai malam, kemudian Mayor datang jemput gitu ya. Dan itu pengalamannya dan luar biasa. Semua karena doa-doa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk dukungan, perhatian, semua apa yang diberikan kepada kami. Kami hanya dapat bersyukur dan mendoakan saudara-saudara sekalian, biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas semua kebaikan, perhatian saudara-saudara sekalian kepada kami, hambanya yang Tuhan percayakan melayani sementara di sini gitu ya. Jadi terima kasih, kami selalu mengingat. Jadi opsi itu kayak tamu, memang sementara gitu ya, nggak pernah lama di satu tempat. Dan itulah yang harus kita lakukan untuk saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena setelah itu nanti kita pisah, nggak tahu lagi kemana-mana, bahkan kadang-kala nggak pernah jumpa lagi gitu ya. Oleh sebab itu kesempatan ini sekali lagi, makasih mulai dari Sesanair Korps, ya, semua usir sempat, semua jemaat Tuhan untuk kasih dan perhatiannya, kiranya Tuhan akan memberkati ya. Dan saya bersyukur juga untuk Bapak dan untuk Bapak Mayor, anak-anak, kandidat dan juga OMT yang telah memperhatikan saya, menjaga, merawat Bapak hari ini ya. Saya sangat berterima kasih ya. Kata Askenas, Ibu Mayor, kalau belum kuat gak usah dipaksa bekerja, kata Askenas. Terus kamu bisa gak masak ya? Ternyata gak bisa memasak, jadi ya gimana gitu ya. Jadi saya bilang, udah kalau Ibu Mayor kuat Ibu kerjakan, kalau enggak Ibu akan istirahat gitu ya. Jadi saya berterima kasih untuk semua perhatian yang diberikan kepada saya, dan tetap semangat ya, karena kita percaya Tuhan itu baik mengatur. Tuhan memberkati kita sekalian, amin. Haleluya. Jika Tuhan sudah menolong untuk proses operasinya hingga selesai, Tuhan pun menolong di saat Ibu Mayor dalam pemulihan, dan Tuhan sanggup menolong menyembuhkan.
dengan sampai total, karena Ibu Mayor boleh beraktivitas melayani Tuhan dengan maksimal, dengan pertolongan Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan, dan disambung dengan haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Kita naikkan syukur ini dengan bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita yang setia itu, yang sanggup menolong. Kita boleh memuliakan nama Tuhan, dan hanya Dialah yang layak kami puji dan muliakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, haleluya. Sekali lagi dengan segenap hati kita, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, haleluya. Kita angkat tangan, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, ku mau nyanyi, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Katakan amin. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, sekali lagi amin, amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, amin. Saudara bersukacita? Amin, haleluya, karena Yesus memberikan sukacita. Kita tetap tinggal berdiri. Kita naikkan pujian berikutnya, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan yang membuat kita menang. Menang atas dosa kita, menang atas apapun yang menjadi permasalahan kita.
atas sakit penyakit, pencobaan apapun, kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, memberikan kita kemenangan. Kita naikkan pujian ini. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada persembahan mingguan, persembahan kasih. Kita mau memberi dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ada pujian di dalam Balak Selamatan nomor 327 yang mengatakan, Yesus juru selamat yang maha ajaib. Ialah gunung batuku, di situ mengalir sungai Al-Hayat, terlindung benar jiwaku. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yesus juru selamat yang maha ajaib, Dialah gunung batuku, di situ mengalir sungai Al-Hayat, terlindung benar jiwaku. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, gunung batuku, binaungan di tanah tandus. Dalam kasih-Nya terlindung jiwaku, ku aman di tangan Yesus.
Terus ayat yang kedua. Yesus Juru Selamat yang maha ajaib, bebanku dihilangkannya. Ku ditegakkan takkan aku jatuh, tetap ku dikuatkannya. Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat, gunung batuku, binangan di tanah tandus. Dalam kasih-Nya terlindung jiwaku, ku aman di tangan Yesus. Ku aman di tangan Yesus. Kita naikkan kurnya. Saya mohon kesediaan Ibu Mayor untuk berdoa, untuk persembahan dan doa syafaat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yesus Juru Selamat, gunung batuku, beri naungan di tanah tandus. Dalam kasih-Nya terlindung jiwaku, ku aman di tangan Yesus. Ku aman di tangan Yesus. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaanmu sepanjang minggu yang sudah kami lalui, sungguh nyata bagi hidup kami sekalian. Terima kasih pada kesempatan nih Bapak, kami boleh memberi persembahan kami. Engkau suci kuduskan setiap persembahan yang telah diberikan, supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini, dan ada persediaan dalam rumah Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, semua yang hadir hari ini telah memberi dengan penuh sukacita. Doa kami Bapa, biarlah Tuhan kembali memberkati kehidupan mereka, baik secara pribadi, rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memerintahkan kekayaan yang Tuhan telah sediakan untuk kembali tercurah atas setiap kehidupan dan usaha pekerjaan yang dilakukan sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia, diberkatilah oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah sepanjang minggu ke depan kami boleh kembali melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Jika hari ini ada yang sakit yang tidak kami ketahui Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Berikan mereka kekuatan baru. Dan kami bersyukur Tuhan, sebab ada berapa jemaat-jemaat Tuhan dari tempat lain mereka ada ke tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan berikan waktu yang baik dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, sebab Tuhan telah memelihara dengan segala berkat semua jemaat-jemaat Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua program di tempat ini, diberkatilah oleh Tuhan. Apapun yang direncanakan, Tuhan turut campur tangan. Dan terima kasih untuk semua ibadah-ibadah dalam rangka kami memperingati kesengsaraan dan juga Paskah telah diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh merasakan kekuatan baru, semangat baru atas hidup kami, untuk kami mengingat terus bagaimana pengorbanan Tuhan yang telah dilakukan buat kami sekalian. Bapa di sorga, kami juga berdoa, ada berapa jemaat Tuhan yang di luar kota, Tuhan berkati mereka. Ada keluarga Tobias dan juga saudara Dana, Tuhan berkati. Sebab kami percaya mereka tetap mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh bersyukur, boleh melihat Dr. Elda bersama-sama dengan kami dalam masa liburnya. Walaupun Tuhan dia tentu sibuk,
namun kami percaya Tuhan memberkati juga seluruh pekerjaan yang ditinggalkan dan berikan dia waktu yang baik dalam persekutuan yang indah dengan keluarga, orang tua, bahkan kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan tolong pemimpin kami. Engkau melihat Bapa, dalam rangka saat ini kami akan kembali memilih pemimpin negara ini di tahun 2024. Dan biarlah Tuhan, apapun yang sedang dilakukan hari-hari ini, kami mohon Tuhan pengendalian-Mu atas kehidupan setiap pemimpin-pemimpin kami dan juga kepada mereka yang ada duduk dalam pemerintahan, TNI Polri yang menjaga negara ini. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan lindungi Tuhan dalam seluruh tugas-tugas panggilan mereka Bapa. Kami berdoa untuk kota Surabaya, Tuhan juga memberkati pemimpin di kota ini, supaya mereka juga terus ditolong oleh Tuhan, memperhatikan, memperdulikan kesejahteraan masyarakat yang ada di kota ini Bapa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, ada berapa jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan sudah tolong dalam sakit mereka. Terima kasih Bapa untuk semuanya, khususnya keluarga Bapak Simon dan Ibu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, segala yang mereka alami juga Tuhan sudah turut campur tangan. Kami juga tetap berdoa untuk Cilidia dalam rangka apapun pengobatan yang sedang dialami. Kami percaya kami punya Yesus yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan biarlah Tuhan berlakukan bagi kehidupan, bagi Cilidia. Biarlah Tuhan tetap memberanikan untuk boleh menghadapi segala sakit yang dialami. Dan kami tetap mampu bersyukur sebab semua baik. Tuhan mengatur yang baik hidup kami. Dan kami percayakan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, juga sedang bergumul untuk sakit mereka Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang menang, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang telah naik ke surga. Engkau melihat mereka semua Tuhan dalam pergumulan hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah mata Tuhan terus terarah atas hidup kami sekalian, menuntun dalam perjalanan kami setiap hari, sambil menanti kedatangan Tuhan. Kami boleh hidup berkenan, dan itulah kerinduan kami Bapa, karena kami tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, tapi bagian kami menyiapkan hidup kami, supaya kami tidak tertinggal Bapa saat pengangkatan-Mu itu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dan berkati hamba-Mu, bersama Korupsi akan menyampaikan firman. Engkau urapi di dalam nama Yesus. Tuhan pakai dia pada pagi hari ini untuk menjadi berkat. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Betapa sayangnya Tuhan kepada setiap kita, kepada setiap ciptaannya, kepada setiap kita yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan, sehingga Dia mau datang ke dunia, menyatakan kasih-Nya yang besar untuk saudara dan saya, dan Dia mau disalib untuk setiap dosa-dosa kita. Kita yang bagaikan bulu yang terkulai, tapi Dia tidak akan mematahkan, tetapi Dia menguatkan, dan sumbu yang akan pudar itu Tuhan tidak akan membuatnya sampai tidak bernyala lagi, tetapi Tuhan mau menyatakan terangnya di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita menjadi patah semangat, ketika kita putus asa, Tuhan ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, menguatkan kita. Kita berjalan dengan kekuatan Tuhan dan bukan dengan kekuatan kita. Kita naikkan pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dengan segenap hati, dengan ucapan syukur kita mau naikkan syukur kita. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Kau berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi, dia akan jadikan terang. Saya berikan waktu dan kesempatan. untuk kemuliaan-Nya. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Suci dan kuduskan hati dan pikirannya. Biarlah setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu seturut dengan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami boleh berterima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang sudah membayar lunas atas dosa-dosa kami, dan kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan, berkati kiranya firman pada pagi hari ini, biarlah urapi juga semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, untuk dapat lebih mengerti akan kebenaran firman yang akan dipakai di dalam menjalani hidup-hidup yang masa akan datang sebagai pelita, dan Tuhan selalu berkenan. Tuhan, berfirmanlah, dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan, baik di dalam hati dan pikiran kami, baik di dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, dari awal mulai ibadah hingga kesaksian, ujian, dan itulah yang mungkin mengingatkan saya dan menguatkan saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ini pasnya pada masa-masa Paskah, agak sulit memang ya. Contoh kesaksian yang bagus tadi ya,
sekaligus menjawab kalau ada pertanyaan. Jadi kalau saudara pernah mengalami suatu kuasa doa, mengalami perbuatan ajaib, ya, yang 70% untuk berbicara kepada Tuhan, 30% baru cerita keadaannya, silakan bisa menghubungi. Jadi itu memang bagian daripada kesaksian yang betul sesuai dengan Alkitab. Jadi bukan ceritanya yang panjang, Tuhannya yang sedikit, ya. Sekaligus menjawab mungkin kalau ada banyak pertanyaan, dan ini medianya online, ya. Kalau online itu didengar orang banyak, ya. Tidak boleh salah, ya. Jadi harus berhati-hati. Tapi kesaksian itu adalah merupakan bagian juga di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan yang sudah dikomunikasikan komunitas masing-masing bagian, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 hingga 25. Kalau sudah ada umur ya ini nih, ya. Lebih bagus pakai handphone, ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka ia adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Camkan baik-baik ayat yang 21. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak akan dalam tubuhnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Kalau saudara belajar mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini, dibaca-baca berulang-ulang baru mengerti, ya. Pasti itu, ya. Karena firman itu sebetulnya harus diulang-ulang baru bisa menjelaskan, ya. Tidak mudah untuk berdiri di sini kalau tidak dipakai oleh Tuhan dan tidak mengerti akan kebenaran daripada firman Tuhan. Judul kebenaran firman pada pagi hari ini adalah gaya hidup, ya, yang kita kaitkan dengan keadaan yang apa yang terjadi pada akhir-akhir hari-hari ini, yang saudara bisa mengikuti di dalam media, televisi, media streaming, dan lain sebagainya. Gaya hidup, ya. Di dalam firman tadi, di ayat yang ke-21, ya. 21, ya. Sebab itulah kamu dipanggil. Saudara-saudara ini dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Kita baru beberapa waktu yang lalu kita mengikuti kegiatan daripada Paskah, ya. Mulai dari sejam Getsemani. Saudara harus tahu, ya. Ada satu kata, ya, atau satu kalimat, ya. Hendaknya seperti Yesus yang menurut kepada Bapaknya yang di sorga. Dia melakukan perbuatan sejam Getsemani, menyendiri, ya. Kalau mengikuti jejaknya kayak begitu, ya. Kemudian pada hari Jumat Agung, ya, Yesus sendiri sudah mengatakan,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kemudian dijawab oleh Tuhan, sudah selesai. Kemudian pada hari Paskah, hari kemenangan, apa yang dilihat? Kubur kosong, Tuhan Yesus bangkit. Ya. Tapi ada meninggalkan kesan ke beberapa murid-muridnya, yang seolah-olah muridnya kurang percaya, masih banyak hal-hal yang tidak dimengerti. Apa sih itu kebangkitan? Apa itu pulang ke rumah Bapa? Seperti Thomas, gak percaya dia. Petrus, ya, ada banyak. Tapi Tuhan dengan sempurna mengumpulkan murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dan kita pada pagi hari ini, seperti di dalam ayat yang dikatakan, kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Melayani Tuhan dan sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai salib, salib itu kan barang yang paling jelek saya katakan, ya. Apa di benak orang dunia dikatakan, salib itu adalah dari kayu. Salib itu adalah perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan, ya. Dan kemudian yang biasanya itu disalibkan. Tetapi salib bagi orang-orang Kristen berbeda melihatnya. Ada hubungan vertikal kepada Tuhan, membuka hubungan kembali kepada Tuhan, dan secara horizontal kepada sesama. Sesama itu macam-macam, ya. Bisa pada keluarga, bisa pada saat teman-teman kita sekolah, pada saat kita berjemaat, dan lain sebagainya. Saudara bisa lebih mengartikan lebih sendiri. Dan tahukah bahwa kekuatan daripada kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan gereja adalah kekuatan Roh Kudus, ya, yang senantiasa menolong di dalam kehidupan kita, dan sekaligus kita harus berani memaknai akan salib. Kalau saya bertanya mungkin kepada semua saudara, apa itu Roh Kudus? Jawabannya pasti berbeda-beda. Roh Kudus itu tidak kelihatan. Roh Kudus itu hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang percaya. Melalui satu proses yang tidak mudah dari orang dunia. Kemudian dia mengenal Yesus, dibaptis, mengalami hidup baru. Dan baru pada saat itu mengenal Roh Kudus. Saya tidak bicara sampai dengan akhir kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar, coba dibuka Roma 5 ayat yang kelima. Ya. Ada janji Tuhan yang kita harus pahami supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan seperti yang tadi disaksikan. Karena kasih Allah tidak telah mencurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bukan hanya pada satu orang. Semua yang percaya, semua yang memiliki iman, semua yang berdoa. Itu adalah bagian daripada janji Tuhan. Dan yang paling mengenakkan di dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita mengalami kasih karunia Allah. Ada jaminan Tuhan bahwa kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi beda dengan orang dunia. Maka oleh karenanya firman tadi menuntun kita supaya apa? Ayo ikuti jejaknya. Itu ajakan yang pasti. Kalau enggak gereja itu udah mati daripada puluhan tahun. Ya. Yang berubah itu hanya perilaku-perilaku manusia. Alkitab tidak berubah. Alkitab itu loh, kalau diringkas hanya tinggal 2, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya. Kemudian coba kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 supaya kita lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sudah? Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu, mengingatkan kita semua, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peringatan itu memang harus dikumandangkan dari waktu ke waktu. Ya.
Seperti dalam peristiwa Paskah, peristiwa Jumat Agung, memang harus dikumandangkan. Supaya apa? Kita ingat. Lah, kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau menurut Alkitab adalah kita harus beriman. Ya. Beriman itu, coba dibuka di dalam Iman Pengakuan Bala Keselamatan pasal yang ke-10. Ini cara yang dikhotbahkan ya. Iman Pengakuan Bala Keselamatan ayat yang ke-10, pasal ke-10. Ya. Di situ dikatakan kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, tidak separuh sebagian, ya. Dan bahwa segenap roh, jiwa, dan tubuh, ini satu rangkaian, dapat terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Apa sih tubuh dan jiwa dan roh? Ya, saya akan terangkan sedikit. Ya, nanti kalau mau disempurnakan, mungkin Bapak Mayor yang lebih paham dalam hal ini. Ya. Tubuh, ya, tubuh itu apa yang menjadi keinginan pasti dirasakan oleh tubuh. Betul kan? Saya ingin baju baru, oh pas. Ya, pas, enggak gombior-gombior gitu ya. Saya ingin makan enak, oh pas, ya toh. Nah, itu tubuh. Bisa merasakan. Kemudian apa yang dikatakan dengan jiwa, ya. Jiwa itu ada satu kehidupan, ya. Ada pikiran. Karena manusia itu adalah akhlak. Memiliki akhlak. Ada pikiran yang terdiri daripada otak dan hati yang punya satu kesatuan. Satu hubungan yang istimewa. Ya, yang tahu, yang mengerti akan kehendak tubuh. Dan siapa yang mengeksekusi? Tubuh kan? Ya toh, kalau saya orang muda, oh saya mau pacaran sama si manis A misalnya. Ya toh. Siapa yang mengeksekusi? Tubuhnya toh. Kalau tidak melangkah tidak akan ketemu dia. Sampai mati tidak akan ketemu dia, ya toh. Misalnya itu contoh, ya. Si manis A saya cari. Kalau saya diam aja, gak mungkin, gak bisa, ya toh. Nah, kemudian ada roh. Roh itu ada yang punya, ya. Roh itu hanya bisa dikomunikasikan hanya dengan doa. Seperti salib. Bukan orang yang pakai salib itu selamat, seperti pakai anting-anting atau pakai kalung atau pakai cincin. Pengertiannya adalah sangat-sangat mendalam. Hanya bisa dikomunikasikan dengan doa. Dan berbicara dengan roh. Ya toh? Setiap manusia yang sudah diselamatkan itu memiliki roh yang ada di relung hati. Di sebelah mana? Di sini ya. Yang paling kecil itu. Itu yang paling sulit saya katakan. Itu yang tidak semua orang belum menemukan jalannya dengan benar. Connect. Tapi kalau saudara kurang percaya, saudara nggak beriman, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Bagaimana caranya? Kehendak Bapak. Kita kan mintanya dengan doa. Tidak akan bisa. Belajarlah lebih dalam lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Mengalami ini adalah suatu mujizat sehingga kita bisa merasakan. Apa yang dirasakan? Ya dirasakan, merasakan. Tubuh dan jiwa dan roh itu satu kesatuan. Ketika kita melanjutkan dengan doa, ada suatu hasil yang optimal yang kita bisa rasakan. Dan inilah
yang saya katakan sewajarnya harus menjadi gaya hidup orang Kristen dan khususnya para prajurit-prajurit bala keselamatan. Ada ancaman? Oke, saya katakan ada. Ya. Apakah semua orang Kristen itu sudah mengalami jumpa dengan Yesus? Belum tentu. Angel itu jumpa dengan Kristus itu. Biasanya lewat suatu peristiwa yang titik paling dalam. Titik paling dalam itu titik datar, bisa dibawanya lagi. Dengan doa berterus-terusan, baru bisa mengalami jumpa dengan Yesus. Wah, kalau saudara jumpa dengan Yesus ada satu perasaan yang tidak bisa diluap-luapkan dengan kata. Tak gampang. Belajarlah. Ikuti perintah-perintahnya tadi. Ikuti jejak-jejaknya. Kemudian bagaimana caranya? Coba dibuka di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua. Saya nggak lama kalau khotbah. Yang penting saudara tahu artinya. Tapi caranya untuk saudara menemukan itu adalah cara saudara sendiri. Ayat yang kedua. Ya, 40 ayat yang kedua. 40 ayat yang kedua. Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi orang pemazmur pun begitu. Lalu ia menjenguk kepadaku. Nah, itu janjinya. Dan mendengar teriakku minta tolong. Kapan itu? Everybody, setiap orang ketika sedang mengalami suatu permasalahan. Terutama kalau mengalami kesakitan. Dokter mungkin tidak bisa menjawab. Ya, ini jawabannya. Dan oleh karenanya itu kita harus mengalami suatu pertobatan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang Tuhan tidak inginkan kita hapus. Misalnya iri hati. Belajar mengampuni, ya toh? Atau tidak mau mengampuni, ya. Kemudian buang itu kedengkilan, ya. Mungkin kadang-kadang itu yang menghalang. Saya nggak tahu, kalau belajar firman ini kan banyak sebetulnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Ya. Agar apa? Hidup kita tidak tersiksa. Hari-hari ini ada banyak gaya hidup yang disuguhi oleh media TV. Itu yang mungkin yang dilihat saat ini. Apakah orang yang rumahnya dengan memakai salib? Apakah dengan memakai kalung salib? Apakah dia yang memakai ini salib? Seolah-olah dia sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan tidak. Seperti yang terjadi saat ini. Oleh karenanya kita belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Hari-hari ini dunia flexing sedang mengalami perubahan menaik tingkat dengan tajam, atau lebih saya katakan gaya hidup yang luar biasa. Sok-sokan. Padahal dia lupa pada saat ini Indonesia sedang mengalami suatu masalah di perekonomiannya yang kurang menguntungkan. Hari ini THR, saya rasa semua sudah terima THR. Tidak tahu, nanti minta sama Tuhan aja ya. Saya ini ya THR, hari ini, bulan ini, hari-hari ini. Dan keadaan masyarakat yang ada itu, serasa bukan THR, benar. Berarti tingkat ekonomi kerayaatannya sangat rendah. Ya. Kemudian yang disuguhi apa beritanya? Ya. Dunia flexing. Dunia flexing ini sedang mengalami suatu perkembangan. Saat ini sudah masuk 2.0. Sebentar lagi nanti 3.0. Jadi di blow up, sehingga orang disuguhi kayak begitu. Padahal dunia itu, dunia yang sangat-sangat jelek. Karena membangun jurang pemisah antara orang yang kecil yang berada di strata bawah dengan yang di atas. Saudara tahu, buka aja di YouTube. Jamnya beberapa pejabat-pejabat itu 4 miliar. Ya toh?
kemudian perbuatan-perbuatan rumah-rumah mentereng, ya, yang mungkin saat ini sudah masuk di tempat yang berbeda dengan pangkat yang setinggi atau jabatan yang setinggi. Apa itu? Enggak lah. Kalau orang Kristen yang benar adalah bisa mengatur sesuai kebenaran daripada firman Tuhan. Saya tunjukkan sedikit, saya khotbah tidak akan lama ya. Kalau dunia flexing itu sudah mengalami 2.0, sebentar lagi akan mengalami 3.0, lebih ganas lagi. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ya di China itu sudah pada dihukum semua dan dimiskinkan, bahkan ada yang dimatikan. Coba kalau hakim kalau ngomong dengan hukuman mati, sekalipun masih ada upaya-upaya hukum yang lain. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa orang semakin mencari identitas dengan cara kekayaannya atau ketamakannya. Yang pertama adalah ada 4 ya kalau saya lihat ya. Dalam strata pertama itu orang yang hidup dengan pas-pasan. Bisa dari UMKM, bisa dapat dari pimpinan perusahaan yang memberikan hidup dengan pas-pasan. Dia tidak akan bisa mengatur uangnya dengan berlebihan. Cukup makan, cukup beli baju, dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang tipenya pemuja uang. Kalau pemuja uang itu paling gampang, apa ya? Ada uang, abang sayangnya. Nggak ada uang, abang melayang. Pinter ya. Nanti bisa ganti saya di sini ya. Kemudian ada juga orang yang uang dipergunakan sebagai status. Ya, punya uang banyak, tidak usah pakai baju ditaruh sini, kelihatan aja di sini, contohnya kayak begitu. Kemudian dia pakai jam tangan yang mungkin mahalnya bukan main, yang membuat orang tidak suka hal ini. Apalagi saat ini sedang mengalami suatu permasalahan di bidang ekonomi. Tasnya ibu-ibu atau mak-mak itu bisa harganya sampai 700 juta. Luar biasa ya. Tas, tapi ada kilap-kilapnya dikit. Ada yang tasnya di sini mahal-mahal, nggak tahu saya. Kemudian yang keempat ada tipe daripada orang-orang yang bijaksana. Nah itulah yang Tuhan mungkin suka menggunakan mengelola keuangan dengan baik. Terima uang, sebagian untuk persembahan, sebagian untuk kasih, sebagian ini dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya yang banyak dipakai lebih banyak. Nah saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah mengingatkan kita semua bagaimana kita mengatur gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Sudah saya paparkan dengan panjang lebar ya. Tapi berhati-hatilah menggunakan media sosmed. Berhati-hatilah menggunakan media TikTok. Karena awas, di situ ada dosa. Dosa-dosa baru yang sangat melompat, ada breakthrough. Tapi Tuhan mengajarkan pada pagi hari ini, saudara-saudara, breakthrough, melompat kepada bahtera Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan dan pengikut-pengikut Tuhan yang senantiasa membuat kita hidup lebih tenang. Ya, firman segera saya sudahi. Tapi ada satu tantangan di dalam hidup kita. Hendaknya kita tetap beriman, berdoa, dan Tuhan minta pertobatan. Pertobatan itu bisa berulang kali. Karena kita bukan seorang yang betul-betul seperti Bapa yang di sorga. Kita hanya menduplikat. Masih banyak kedagingannya. Dan di dalam pertobatan, di dalam iman, di dalam doa akan terjadi pemulihan. Tutup mata kita semua, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan pemulihan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Mayor. Baik, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan kepada kita bagaimana kita melihat bahwa kondisi dunia yang kita hadapi saudara-saudara sekalian bukan menjadi sebuah kondisi yang mudah bagi kita, gitu loh.
Ya menakutkan ya. Kemarin saya kuliah tentang hukum kesehatan lingkungan. Lalu dia bicara tentang telur yang kita makan, saudara-saudara sekalian. Gitu. Ini dokter ini bilang bahwa kalau saudara makan telur, dia bilang, orang suka banyak makan telur, tapi saudara tahu nggak telur itu isinya apa? Gitu. Lalu dia cerita, saudara-saudara sekalian cerita, kalau ayam itu makannya plastik, lalu dia punya telur, jadi semua itu dalamnya sesuatu yang menakutkan. Kita nggak pernah tahu saudara apapun yang kita makan gitu. Dan inilah dunia gitu loh. Orang banyak sakit, kadang-kadang makan banyak pun jadi sakit. Karena memang itu kondisi keadaan yang nggak mudah kita hadapi. Kalau kita sekolah, kalau kita kuliah, kalau sekarang saya suka minta tentang pada dosen pada setiap akhir daripada kuliah S2 ini, saya bilang saya butuh namanya buku ajar. Buku ajar itu sebuah buku yang merangkum semua materi-materi kuliah yang diberikan saudara-saudaraku, sehingga buku ajar itu yang menuntun dan mengarahkan bagaimana kita bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang ilmu yang didapat dalam sebuah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam pertemuan membentuk tentang pelayanan perkotaan, maka saya mengajak dan mengingatkan bukan membuat sebuah buku pedoman, tapi namanya buku ajar. Buku ajar tuh saya katakanlah buku yang menuntun para hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka melakukan pelayanan perkotaan. Saya menggambarkan saudaraku bahwa di tengah-tengah dunia ini saudara perlu memiliki buku ajar, yaitu Alkitab. Ini buku ajar saudara sekalian. Saudara baca ini maka saudara bisa memahami dan mengerti bagaimana saudara bisa menjalani kehidupan ini. Kemarin saya buka Alkitab dan saya baca Alkitab. Saudaraku, saya melihat bahwa apa yang terjadi setelah kebangkitan itu. Saya sudah nantikan khotbah tentang itu saudara sekalian. Saya belajar dari kitab 4 kitab Injil saudaraku, dan menarik sekali. Sebenarnya setelah Yesus mati bangkit itu 6 hari setelah itu ada apa sih gitu loh. Ada apa? Apa yang terjadi pada waktu itu? Saya baca saudara sekalian, Matius, Markus, Lukas, Yohanes memaparkan tentang hal-hal yang penting. Dan saya mendapat sebuah poin penting saudara sekalian yang saya menjadi buah pemikiran saya. Itu saya sampaikan dalam sebuah khotbah saya sebentar sore. Saya katakan Tuhan terima kasih, ini buku ajar saudara sekalian. Jadi kita tidak hanya bicara Paskah gitu, tapi setelah Paskah itu apa yang terjadi? Apa yang Tuhan buat? Apa yang terjadi di tengah-tengah pada waktu itu ribuan tahun lalu yang terjadi? Apa yang terjadi setelah Yesus bangkit? 3 hari dia bangkit, setelah itu apa yang terjadi? Banyak orang gak pahami itu, sehingga dia pada titik Paskah saja selesai gitu loh. Saya belajar dan melihat itu saudara sekalian. Dan kalau saudara baca, dan menarik sekali untuk melihat tentang ada apa sih sebenarnya? Apa sih yang Tuhan buat sebenarnya? Yesus lakukan apa dan apa terjadi dengan orang pada waktu itu? Dan saya mendapat roh tuntun, saya mendapat buah-buah pikiran itu saudara-saudaraku, dan saya coba menuliskan itu. Menuliskan itu dan memikirkan dan merenungkan itu bahwa wah ini luar biasa. Ternyata setelah Paskah itu yang terjadi. Apa yang terjadi saudaraku pada dunia yang terjadi pada waktu itu. Mari kita belajar untuk memegang buku ajar ini saudara sekalian. Saudara sakit, saudara punya pergumulan, saudara punya persoalan, saudara mau melayani, orang takut menghadapi itu. Tadi apa itu poin-poin apa itu semua saudara sekalian. Tapi pegang buku ajar. Saya mau katakan ini buku ajar. Alkitab itu buku ajar. Karena dalam Alkitab ini saudara bisa mengalami kemenangan. Dalam Alkitab saudara mengalami kekuatan. Dalam Alkitab saudara tahu rule-nya, tahu aturan bagaimana saudara bisa berjalan. Tadi saudara sampaikan semua, ya kan? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan berkekuatan baru. Kalau saudara dengar khotbah saya pada hari Sabtu, hari Kamis kemarin, apa sih yang disebutkan menanti-nantikan Tuhan? Saya sampaikan, apa itu menanti-nantikan Tuhan? Apa artinya menanti? Gitu. Ada 3 poin penting yang sampaikan tentang pemahaman menanti itu. Pada hari Kamis kemarin dalam PD saudara, karena banyak orang jadi hopeless, menanti, kok nggak ada sih gitu loh. Tapi apa yang disebut dengan menanti gitu loh. Sehingga kita sabar dalam menanti itu gitu. Dan itu ada di buku ajar saudara sekalian. Mari kita belajar untuk melihat itu. Tadi kalau Pak Yusuf katakan bahwa 2 itu ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Hari ini saya nggak tahu saudara punya tantangan apa. Tapi kembali kepada buku ajar untuk melihat
bahwa ada kasih yang sempurna yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Yang waktu kita bicara kepada Dia, maka apapun yang kita minta, Dia memberikan dalam kemauan daripada Tuhan. Ada tempat di bangku anugerah untuk kita berdoa. Mari kita akan coba pujian kasih yang sempurna yang telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku. Paskah bukan karena kebaikan kita, Jumat Agung bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih Tuhan. Sehingga itu saudaraku, jangan tiba pada titik Paskah. Lihat ada apa setelah Paskah. Apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus di hari yang ketiga. Mari kita merenungkan bagian ini. Jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Saya tahu ada beberapa saudaraku yang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini. Pegang yang namanya buku ajar saudara-saudara sekalian. Harus punya buku ajar di rumah kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, karena Dia punya kasih yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Mereka nyanyi pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau datang berdoa, lakukan itu hari ini. Bahwa ada kasih yang telah kita terima dari Tuhan dan bukan karena kebaikan kita. Mari ambil waktu yang baik untuk bertemu dengan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu Tuhan, ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari saudara sekalian, berdoalah kepada Tuhan di tempat dudukmu, mungkin di bangku anugerah atau itu sendiri. Lakukan itu. Lakukan dalam doa-doamu hari ini kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Minta kekuatan itu, minta kemenangan itu, minta kuasa itu terjadi di saudara dan saya. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau buka,
Bapa yang kekal. Saya akan berdoa saudara-saudara sekalian, mendoakan saudara-saudara sekalian, apakah di bangku anugerah tempat saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Waktu kita ulangi kor ini, kalau saudara mau berdiri tempat untuk melakukan itu, engkau mau ke depan untuk berjalan, berlutut di bangku, lakukan itu. Kau ingin berdoa, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Lihatlah kasih yang benar-benar luar biasa atas hidup saudara dan saya. Kita ketuk dan dia buka, karena dia Bapa yang selalu memahami saudara dan saya. Bapa yang kekal, yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa. Mari saudaraku akan berdoa, terima berkat itu. Kau beri Tuhan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku. Amin. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang kekal. Waktu Engkau seorang Bapa yang kekal, maka penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kekekalan Tuhanlah yang menyatakan, memberanikan kami melangkah untuk bertemu dan berdoa kepada Engkau ya Bapa. Dan sebab itu setiap kami yang datang untuk berdoa kepada Tuhan di bangku anugerah, berlutut dan menyerahkan hidup kami, permohonan kami, harapan, doa kami, apapun itu di hadapan Tuhan, maka hamba berdoa kepada Bapa yang kekal di dalam nama Yesus. Tuhan jawab doa mereka, jawab setiap keinginan mereka, jawab setiap permohonan mereka di dalam kehendak dan kemauan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang berdiri Tuhan. Hamba menumpangkan tangan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan juga lawat mereka. Tuhan dengar doa mereka. Setiap yang mereka naik ke atas kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, apapun Tuhan, di dalam nama Yesus, maka Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau beri kemenangan, Engkau beri jalan keluar. Dan itulah keyakinan kami bahwa kebangkitan itu telah memberikan pengharapan baru bagi kami Bapa. Hamba berdoa setiap kami yang duduk Tuhan, maka percaya juga di dalam nama Yesus, Tuhan juga dengar doa kami. Hamba berdoa supaya Engkau menyatakan kasih kuasa bagi kami Bapa, supaya hidup kami terus hidup dalam firman. Kami menempatkan firman itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi pemimpin, pendukung, menjadi sarana, menjadi kompas, menjadi suluh, menjadi terang atas hidup kami. Segala menjadi kehidupan kami di tengah dunia yang penuh dengan segala hal yang menakutkan itu. Karena kami tahu ada kasih yang sempurna yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih untuk setiap kami yang melayani Engkau hari ini. Engkau memberkati semua kami. Baik itu bagi Ibu Nika, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai dia menjadi alat Tuhan dimanapun dia ada. Di gereja,
di pekerjaannya, di lingkungannya. Berkati kehidupannya, keluarga, suami, anak-anak, usahanya, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Yupito sebagai pelayan Tuhan. Maka Engkau juga memberkati hamba Tuhan ini. Dalam pekerjaan-pekerjaannya diberkati Tuhan. Istri, anak-anak, anak mantu, cucunya pun diberkati Tuhan. Usaha-usahanya diberkati Tuhan. Semua karyawan-karyanya pun diberkati Tuhan. Sehingga dalam kehidupan Bapak Yupito dimanapun dia ada, maka dia menjadi berkat bagi semua orang. Hamba berdoa bagi para singers, hamba menumpangkan untuk hidup mereka Bapa. Engkau memberkati mereka, berkati kehidupan mereka secara pribadi, juga rumah tangga mereka pun diberkati Tuhan. Para pemain musik hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati juga mereka Bapa, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan mereka, sakit penyakit mereka dipulihkan oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk mengatur sound system ini, Tuhan menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati dalam rumah tangga dan pekerjaannya, diberkati Tuhan. Tuhan buatlah hal-hal yang luar biasa untuk kehidupan anak Tuhan ini. Ia mengatur ibadah online, baik lewat laptop maupun mengatur kamera ini. Hamba menumpangkan tangan untuk anak-anak Tuhan dengan penuh talenta ini. Urapi dan berkati mereka Bapa. Kiranya kuasa Tuhan atas kehidupan mereka. Yang mengabarkan LC, dia juga berdoa menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati anak muda ini. Dalam kehidupan, dalam pekerjaan dan masa muda diberkati Tuhan. Tim kolektan hamba berdoa, Engkau memberkati juga mereka dalam rumah tangga. Hamba berdoa, Engkau berkati semua kami Bapa. Tangan Tuhan turun atas kepala kami semua hari ini. Sehingga waktu kami pulang, kami terima berkat dan kekuatan iman daripada Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara sekalian. Nah seperti saya katakan tadi saudaraku, udah nih ya, udah mulai tampilnya ini mereka nih. Nah nanti sebelum Pak Yupito menyampaikan pengumuman koros Pak ya, sebelum Bapak menyampaikan pengumuman koros nih. Nah ini kita lihat dulu apa yang akan diberikan anak-anak remaja kita saudara-saudara kalian, anak-anak sekolah minggu. Maka saudara-saudaraku nanti kita akan bisa memberikan sumbangsi kita saudaraku untuk rencana-rencana mereka dalam menggerakkan semua kegiatan koros yang kita lakukan. Ada ibadah-ibadah padang, ada hari ulang tahun koros dan sebagainya saudaraku. Mari kami persilahkan. Mungkin bisa dimundurin sedikit. Ini kan pendidikannya kayak kalau kayak ini bisa luar biasa nih. Kasih mundur aja di belakang.
harus lebih semangat dari choir ya. Allah bangkit bersorak. Oke, boleh. Tapi biar makin semangat lagi, makin gagah kita bareng-bareng aja choir dan jemaat. Oke? Siap. Allah bangkit bersorak. Apa? Allah bangkit bernyanyilah musuh. Terima kasih untuk pemberian dan bacaan saudara-saudara sekalian. Baik, kita dengar manuk dulu ya dari Bapak Yupito Muntono, Sersan Mayor Korps 2 Surabaya. Mari Pak. Wakil Tuhan THR nih. Wakilnya Tuhan ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Terima kasih pada Ibu Nika yang sudah menjadi pemimpin ibadah dan semua yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman, ntar ibadah kesucian ini selesai, ada wasda ya? Oh enggak ada, PKP ya? Oh PKP ada, mungkin bawa telur pasca dia nanti, datang berduyun-duyun. Ya, kemudian setelah itu sekolah minggu, kemudian ntar sore ada ibadah tebusan, ya. Kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa, dan minggu depan tanggal 23, ya betul ya, 23 ya. Itu ada Komter, Bapak Komandan Teritorial, ya, Komisioner Yusak Tampe akan hadir bersama dengan saudara-saudara sekalian. Gunakan waktu dan tempat sebaik-baiknya untuk bisa menikmati acara-acaranya atau apapun yang sudah dipersiapkan menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Kemudian ada sumbangan dari ANN untuk pembangunan. Pembangunan ini masih banyak yang nyumbang ya. Berarti ada rencana ya. 2.100.000 ya. 2.100.000 ya. Uangnya sudah saya setorkan ke bank, tapi saya belum ambil buktinya ya. Nanti minggu depan ya. Saya rasa itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Mayor yang akan menutup dengan doa. Baik, saya kira tadi sudah di itu ya, udah di foto-foto juga tadi ya? Udah ya, siap. Baik, Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, berapa yang saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Dari tanggal 21, 22, 23 itu namanya ada Hari Pekan Anak dan Orang Muda seteritori. Maka setiap korps itu melaksanakan kegiatan untuk Hari Anak dan Orang Muda ya. Jadi pelayanannya banyak, mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kesucian, dalam gereja dan sebagainya. Maka tadi saya perlu foto itu juga menjadi sebuah bagian dari kegiatan Hari Anak dan Orang Muda untuk korps ini. Lalu kemudian saudara-saudaraku, di bulan depan, mungkin di akhir bulan, kita akan melaksanakan penerimaan para prajurit muda dan juga pelantikan dari pentabisan daripada para prajurit dewasa. Jadi saya sudah lihat ada beberapa anak-anak yang akan ditabiskan menjadi prajurit dewasa dan juga prajurit muda. Saya sudah bicara dengan Semom, Bapak Budi, nanti bisa disiapkan juga mungkin orang-orangnya ya. Sekarang saya sudah ada nih untuk PM dan prajurit sudah biasa. Tapi ini kenapa harus benar kelasnya saudara sekalian. Nanti saya dengan kelasnya Regina ya, ini prajurit muda, dan mau jadi prajurit nanti di sini. Jadi kita berganti. Nanti saya akan di kelas itu nanti. Jadi saya akan mengambil waktu di kelas anak PM ini
Ya, di situ saya akan menyampaikan tentang pembelajaran tentang menjadi seorang prajurit. Ya, jadi tidak hanya langsung moro-moro sudah jadi prajurit, tapi saya harus ajar dulu saudara-saudara sekalian supaya paham tuh apa itu prajurit gitu loh, apa itu bala keselamatan, menjadi penting supaya kita pun tahu kenapa kita jadi prajurit ya. Jadi kenapa makanya di akhir bulan, di 1 bulan ke depan sejak mulai awal minggu pertama di bulan Mei nanti kita akan memberikan kelas ya, kelas prajurit, baik itu untuk anak prajurit dewasa dan juga untuk prajurit muda ya. Jadi nanti kelas itu akan dipergunakan ya, nanti saya akan ada di situ untuk mengajar setiap anak-anak yang akan jadi prajurit. Kemudian saudara-saudaraku mungkin tadi sudah jelas ya, minggu depan ada komando teritorial akan datang ke tempat ini sehubungan dengan ada kegiatan rapat kerja nasional YPKBK, yaitu kan akan di Malang saudara-saudaraku. Jadi mungkin akan berjalan mulai hari Senin ya, mungkin hari Senin, sehingga saudara-saudaraku hari Minggu komandan teritorial ada di sini karena sudah akan tiba di Surabaya. Lalu akan ada hadir di tempat ini saudara-saudaraku, sehingga pada mungkin Minggu sore akan langsung berangkat ke Malang untuk mengikuti Rakernas rapat kerja nasional YPKBK ya, Yayasan Pelayanan Kesehatan Bala Keselamatan ya. Jadi itu ada rumah sakit akan berkumpul, semua para direktur, para ofisir pengurus yayasan rumah sakit semua akan hadir saudara-saudaraku dalam pertemuan-pertemuan itu. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian. Di sore seperti katanya ada ibadah tebusan ya, saya harap saudara-saudara bisa hadir juga ya, tidak hanya pada Paskah tapi ibadah tebusan kita juga bisa hadir bersama-sama saudara-saudara sekalian untuk kita ada dalam rumah Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan, dari buku ajar kita lagi saudara-saudaraku tentang apa yang terjadi setelah peristiwa kebangkitan Tuhan. Tadi Wasda nggak ada ya, mereka hanya tahu Paskah saja, padahal Maria Magdalena itu datang dan ikut Tuhan sampai akhir. Tapi Wasda ternyata hanya ada di Paskah saja, mereka hanya lihat saja, tapi PKP itu yang terus berjalan ya. Iya toh, berjalan terus sampai akhir sehingga dibilang sama Petrus, yaitu gembalakanlah domba-domba itu. Iya kan? Kenapa Freddy? Ya, setuju ya? Setuju, luar biasa ini. Ya, PKP ada PKP ya. PKP. Baik, yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, tanggal ini ya, tanggal 18 Glenn Wijaya, lalu tanggal 20 Ibu Sugiono ya. Lalu tanggal 22 Raymond Husodo ya. Itu ya. Ada yang salah? Hah? Oh, Padus. Ya, saya udah malas ngomongkan sebenarnya. Baiklah. Besok Padus, paduan suara ya, dari datang. Hujan tidak hujan datang katanya. Ya. Saya udah ingatkan lagi ya, saya ingatkan aja ya, paduan suara. Ya, ada latihan Padus ya, jadi saudaraku boleh datang untuk latihan itu karena Ibu Elsa Harimu sudah menyiapkan pujian untuk kita latih. Setelah itu saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita ya, terus kita semangat menjalani kehidupan ini. Tetap menjaga kesehatan ya, karena kita tahu ada varian baru lagi yang hadir saudara-saudaraku dengan ciri-cirinya katanya mata merah. Wah, ini bahaya nih, mata merah, kurang tidur nih, batuk dan flu ya, itu katanya ciri-ciri dari varian yang baru saudara-saudara sekalian. Ya, apapun itu, maka saya katakan tetap bisa menjaga kondisi kita tetap lebih baik. Saya rasa itu saja, mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Aku punya Tuhan yang besar, lalu kita akan terima doa berkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Perlu punya iman yang bersepakat dengan Tuhan supaya Engkau terima kuasa itu. Ku terima kemenangan dari Tuhan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, katakan sama-sama terima. Ku terima sekarang, ku terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dan
kasih Tuhan. Kami menerima kemenangan daripada Tuhan menjadi keyakinan kami. Kami serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan kembali. Tuhan menyertai kami Bapa, melindungi kami, tibakan kami masalah selamat. Semua kegiatan ibadah kami sepanjang hari ini, baik itu sekolah minggu, PKP, baik itu juga ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Berikan cuaca yang baik bagi kami untuk beribadah Tuhan, dan mengantar setiap umat tentang beribadah kepada Tuhan. Kami ingat bagi Edward dan juga Margaret yang sakit, kami pun berdoa Tuhan Kau sembuhkan dia. Yang harusnya dia ada hari ini untuk bersama-sama dengan teman-temannya Tuhan, tapi dia tidak bisa karena dia mengalami keadaan yang kurang baik. Hamba berdoa Engkau sehatkan, Engkau pulihkan, sehingga Margaret dan Edward boleh mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.